warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Dunafisa dari kelas 8 Jenderal Sudirman. Saya akan menjelaskan materi bab 4 dan bab 5. A. Kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kondisi perekonomian sangat sulit. Pemerintah Indonesia yang baru merdeka harus membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang. Selain itu, pengaruh kolonialisme membuat ekonomi Indonesia tergantung pada ekspor bahan mentah. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pemerintah mengambil alih sejumlah perusahaan asing dan melancarkan program ekonomi yang disebut ekonomi terpimpin. Namun, kebijakan ini tidak berhasil mengatasi masalah ekonomi yang ada dan justru mengakibatkan inflasi yang tinggi. Keadaan semakin membaik pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto dalam periode Orde Baru. B. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor industri. Hal ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Begitu pula dengan masuknya investasi asing dan meningkatnya ekspor. Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sayangnya, pembangunan ini tidak merata dan masih terdapat kesenjangan yang besar antara kota dan desa. Meskipun ekonomi tumbuh, banyak pihak mengkritik pemerintah Soeharto karena korupsi dan pelanggaran HAM yang merajalela. Pasca jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Masa reformasi merupakan periode yang tidak stabil dan penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah baru harus menghadapi dampak krisis finansial Asia pada tahun 1997 dan harus melakukan reformasi ekonomi yang mendasar. Di era ini, pemerintah melakukan liberalisasi pasar, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, serta meningkatkan iklim investasi. Reformasi ekonomi ini membantu Indonesia keluar dari krisis dan memulai fase pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan pada tahun 2000-an. Reformasi juga membawa lebih baik kebebasan ekonomi dan demokrasi, meskipun masih ada tantangan dalam bentuk korupsi dan ketimpangan ekonomi yang perlu diatasi. Perdagangan internasional. 1. Proses kegiatan ekspor dan impor. Eksportasi dan impor adalah dua kegiatan penting dalam perdagangan internasional. Proses kegiatan ekspor dan impor meliputi langkah-langkah berikut. Penentuan komoditas yang akan diekspor atau diimpor, persiapan dokumen dan izin yang dibutuhkan, negosiasi kontrak dengan pihak asing, pemrosesan dan pengemasan barang, pengirim barang melalui jalur transportasi yang disepakati, pengurusan dokumen pembayaran dan penyelesaian transaksi. Pentingnya kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara sangat penting untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi negara-negara. Melalui kerjasama ini, negara dapat saling menguntungkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara juga dapat membantu negara-negara mengatasi ketantangan global seperti perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan pengentasan kemiskinan. Dinamika penduduk. Dinamika kependudukan Indonesia. Kependudukan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan seiring waktu. Tingkat kelahiran yang tinggi dan penurunan angka kematian mengakibatkan pertumbuhan populasi yang cepat dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia juga mengalami urbanisasi yang pesat di mana penduduk di pedesaan bermigrasi ke kota-kota untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik. 2. Dampak dinamika penduduk bagi suatu negara. Dinamika penduduk dapat memiliki dampak yang signifikan bagi suatu negara. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya dan infrastruktur seperti air, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, dengan perencanaan yang baik, dinamika penduduk juga dapat menjadi potensi pembangunan ekonomi, seperti tenaga kerja yang produktif dan pasar konsumen yang besar. Cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penerapan program keluarga berencana sebagai upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk, pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja bagi penduduk, terutama di daerah perkotaan,
pengembangan infrastruktur di daerah pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyeimbangkan migrasi penduduk. Bab 5. Perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara negara dan negara berbeda. Tujuan perdagangan internasional, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh suatu negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Manfaat perdagangan internasional, manfaatnya meliputi peningkatan ketersediaan barang dan jasa, peningkatan kualitas hidup, dan memperluas jaringan ekonomi internasional. Faktor-faktor yang mengaruhi perdagangan internasional. Faktor-faktor ini dapat berupa perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, teknologi, keunggulan komparatif, dan kebijakan pemerintah. Jenis-jenis perdagangan internasional ada berbagai jenis seperti ekspor, impor, perdagangan barter, dan perdagangan multilateral. Contoh-contoh perdagangan internasional, contohnya dapat berupa perdagangan minyak bumi, tekstil, otomotif, dan produk pertanian. Perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia juga terlibat aktif dalam perdagangan internasional dengan fokus pada ekspor komoditas seperti minyak bumi, gas alam, dan produk pertanian. Perdagangan internasional dan ASEAN. Perdagangan internasional juga memainkan peran penting dalam kerjasama regional seperti ASEAN. Peranan pemerintah dalam perdagangan internasional. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan perdagangan internasional seperti tarif, bea cukai, dan perjanjian dagang. Itulah tadi penjelasan materi saya bab 4 dan bab 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.